Bab 21. Memikirkan pikiran besar. Kita tahu bahwa semesta diatur oleh hukum, bahwa untuk setiap akibat pasti ada penyebabnya, dan bahwa penyebab yang sama dengan kondisi-kondisi yang sama pasti akan menghasilkan akibat yang juga serupa. Maka, jika doa sudah pernah dijawab, doa itu akan selalu dijawab jika kondisi-kondisinya dituruti. Ini pasti benar. Kalau tidak, semesta akan kacau, alih-alih menjadi kosmos. Karena itu, jawaban untuk doa tunduk kepada hukum, dan hukum ini bersifat pasti, tepat, dan ilmiah, sebagaimana hukum-hukum yang mengatur gravitasi dan listrik. Tetapi, sayangnya hanya segelintir orang yang tahu bagaimana cara berdoa. Orang memahami bahwa ada hukum yang mengatur listrik, matematika, dan kimia. Tetapi, untuk suatu alasan yang tidak dapat dijelaskan, mereka kelihatannya tidak pernah menyadari bahwa ada juga hukum-hukum spiritual. Dan hukum-hukum spiritual ini pun bersifat pasti, ilmiah, tepat, dan bekerja dengan presisi yang tepat. Rahasia sejati dari kekuatan adalah kesadaran tentang kekuatan. Pikiran universal bersifat mutlak. Maka, makin kita menyadari akan kesatuan kita dengan pikiran ini, kita makin kurang sadar akan kondisi dan batasan. Dan ketika kita menjadi merdeka atau terbebas dari kondisi-kondisi, kita menjadi sadar akan yang mutlak. Kita sudah menjadi bebas. Begitu kita menjadi sadar akan kekuatan yang tak ada habisnya di dunia dalam diri, kita mulai menarik kekuatan ini dan menetapkan serta mengembangkan kemungkinan-kemungkinan lebih besar yang sudah direalisasikan oleh kecerdasan ini. Karena apapun yang kita sadari pasti termanifestasi dunia objektif. Ia muncul di dalam wujud yang nyata. Hal ini disebabkan karena pikiran yang tak terhingga, yang merupakan sumber dari segala sesuatu adalah satu dan tak terpisahkan. Setiap individu merupakan saluran tempat energi abadi ini diwujudkan. Kemampuan kita untuk berpikir adalah kemampuan kita untuk bertindak sesuai dengan substansi universal ini. Apa yang kita pikirkan adalah apa yang diciptakan atau diproduksi di dunia objektif. Hasil dari penemuan ini sungguh mengagumkan. Pikiran memang luar biasa kualitasnya, tak terbatas kuantitasnya, dan tak terhitung kemungkinannya. Menjadi sadar akan daya ini berarti menjadi kabel listrik. Dampaknya sama seperti menghubungkan kabel biasa dengan kabel yang dialiri listrik. Pikiran universal adalah kabel listrik. Ia membawa daya yang cukup untuk memenuhi setiap situasi yang mungkin muncul dalam hidup setiap individu. Ketika pikiran individu menyentuh pikiran universal, ia menerima semua daya yang dibutuhkan. Inilah dunia dalam diri. Semua sains mengenali realitas dunia ini, dan semua daya bergantung pada pengenalan akan dunia ini. Kemampuan untuk menghilangkan kondisi-kondisi yang tidak sempurna bergantung pada tindakan mental, dan tindakan mental bergantung pada kesadaran akan daya. Maka, makin kita menyadari akan kesatuan kita dengan sumber segala daya, makin besar pula daya kita untuk mengendalikan dan menguasai setiap kondisi. Ide-ide besar memiliki kecenderungan untuk menghilangkan semua ide yang lebih kecil. Sungguh baik bila kita menyimpan ide-ide yang cukup besar untuk meniadakan dan menghancurkan semua kecenderungan kecil yang tidak diinginkan. Hal ini akan menyingkirkan begitu banyaknya penghalang kecil dan mengganggu dari jalan Anda. Anda juga menjadi sadar akan dunia pikiran yang lebih besar, sehingga meningkatkan kapasitas mental Anda dan memampukan Anda untuk mencapai sesuatu yang berharga. Inilah salah satu rahasia sukses, salah satu metode untuk mengatur kemenangan, salah satu pencapaian pikiran master. Orang memikirkan pikiran-pikiran yang besar. Energi kreatif pikiran tidak lagi kesulitan dalam menangani situasi-situasi besar dibandingkan situasi kecil. Pikiran hadir pada sesuatu yang besarnya tak terhingga, seperti pada sesuatu yang kecilnya tak terhingga. Bila kita menyadari fakta-fakta tentang pikiran ini, kita memahami bagaimana kita bisa membawa kondisi apapun ke diri sendiri dengan cara menciptakan kondisi-kondisi yang sesuai di dalam kesadaran kita. Segala sesuatu yang disimpan dalam jangka waktu tertentu di dalam kesadaran akhirnya akan tertanam di bawah sadar dan kemudian menjadi pola yang dirajut oleh energi kreatif ke dalam kehidupan dan lingkungan individu. Dengan cara inilah kondisi-kondisi dihasilkan. Kita mendapati bahwa kehidupan kita hanyalah refleksi dari pikiran-pikiran kita yang mendominasi dan sikap mental kita. Dengan demikian, kita melihat bahwa ilmu berpikir benar merupakan ilmu yang istimewa, bahwa ilmu ini mencakup semua ilmu lain. Dari sains ini kita belajar bahwa setiap pikiran menciptakan kesan di dalam otak, bahwa kesan ini menciptakan kecenderungan mental, dan kecenderungan ini menciptakan karakter, kemampuan, dan tujuan. Tindakan gabungan dari karakter, kemampuan, dan tujuan ini menentukan pengalaman yang kita akan temui di dalam kehidupan. Pengalaman ini datang pada kita melalui hukum tarik-menarik,
Melalui tindakan hukum ini, kita menemui di dunia luar diri pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan dunia dalam diri kita. Pikiran yang mendominasi atau sikap mental merupakan magnet, dan hukumnya adalah yang sejenis menarik yang sejenis. Akibatnya sikap mental pasti akan menarik kondisi-kondisi yang sifatnya sejenis. Sikap mental ini merupakan kepribadian kita yang tersusun dari pikiran-pikiran yang sudah kita ciptakan di dalam pikiran kita sendiri. Maka, jika kita menginginkan perubahan kondisi, yang diperlukan hanyalah mengubah pikiran kita. Hal ini akan mengubah sikap mental kita, yang kemudian akan mengubah kepribadian kita, yang selanjutnya akan mengubah orang, benda, dan kondisi atau pengalaman yang kita temui di dalam kehidupan. Meskipun demikian, sikap mental tidak mudah untuk diubah. Namun dengan usaha yang gigih, hal ini dapat dicapai. Sikap mental dipolakan mengikuti gambaran mental yang sudah difoto di dalam otak. Jika Anda tidak menyukai gambar itu, hancurkan saja gambar negatifnya dan ciptakan gambar-gambar baru. Inilah seni visualisasi. Begitu Anda melakukannya, Anda akan mulai menarik hal-hal baru. Hal-hal baru itu akan sesuai dengan gambar-gambar baru Anda. Untuk melakukan hal ini, tanamkan dalam pikiran Anda gambar yang serupa. Untuk melakukan hal ini, tanamkan dalam pikiran Anda gambar yang sempurna tentang apa yang ingin Anda wujudkan. Simpanlah terus gambar itu di dalam pikiran sampai hasilnya Anda peroleh. Jika keinginan itu membutuhkan tekad, kemampuan, bakat, keberanian, daya, atau kekuatan spiritual lain, inilah hal-hal yang diperlukan untuk gambar Anda. Bangunlah gambar Anda dengan bahan-bahan itu, karena semuanya itu adalah bagian penting dari gambar Anda. Semuanya itu adalah perasaan yang menyatu dengan pikiran dan menciptakan kekuatan magnet yang luar biasa, yang menarik ke arah Anda segala hal yang Anda butuhkan. Semua hal itu membuat gambar Anda terasa hidup. Dan kehidupan berarti pertumbuhan. Dan begitu kehidupan itu mulai bertumbuh, hasilnya akan langsung didapat. Jangan ragu untuk berkeinginan meraih pencapaian-pencapaian tertinggi dalam segala hal yang mungkin Anda lakukan. Kekuatan-kekuatan pikiran selalu siap membantu kemauan tertentu untuk mengkristalisasikan aspirasi tertingginya ke dalam tindakan, pencapaian, dan peristiwa. Gambaran tentang cara kerja kekuatan-kekuatan pikiran ini dinyatakan oleh metode yang membentuk semua kebiasaan kita. Kita melakukan sesuatu, kemudian melakukannya lagi, dan lagi, dan lagi, sampai hal itu menjadi mudah dan hampir berjalan secara otomatis. Hukum yang sama berlaku untuk menghilangkan semua kebiasaan buruk. Kita berhenti melakukan sesuatu, dan kemudian menghindarinya lagi, dan lagi, sampai kita sepenuhnya terbebas darinya. Jika sesekali kita gagal, janganlah putus harapan, karena hukum ini bersifat mutlak dan tak terkalahkan. Selain itu, berilah diri kita ujian atau penghargaan atau setiap usaha dan sukses yang kita dapatkan. Walaupun usaha dan sukses kita mungkin tidak beraturan, apa yang bisa dilakukan hukum ini bagi Anda sungguh tak terbatas. Beranilah mempercayai tujuan Anda sendiri. Ingatlah bahwa Allah mudah beradaptasi dengan tujuan itu. Pikirkan tujuan itu sebagai fakta yang sudah dicapai. Perjuangan hidup yang sesungguhnya adalah perjuangan ide. Perjuangan ini dipertarungkan oleh beberapa orang melawan banyak orang. Di satu sisi adalah pikiran yang konstruktif dan kreatif. Di sisi lain, pikiran yang destruktif dan negatif. Pikiran kreatif didominasi oleh tujuan-tujuan, sedangkan pikiran pasif didominasi oleh kondisi yang terlihat. Di kedua sisi itu terdapat ilmuwan, seniman, sastrawan, dan pengusaha. Di sisi kreatif terdapat orang-orang yang menghabiskan waktu di laboratorium atau di mikroskop dan teleskop, berdampingan dengan orang-orang yang mendominasi dunia niaga, politik, dan ilmiah. Di sisi negatif, ada orang-orang yang menghabiskan waktu untuk menyelidiki hukum dan presiden. Orang-orang yang salah mengartikan teologi sebagai agama, negarawan yang salah mengartikan kekuatan sebagai hak, dan berjuta-juta orang yang tampaknya lebih menyukai presiden daripada kemajuan, yang selalu melihat ke belakang ketimbang ke depan, yang melihat hanya dunia luar diri, tetapi tidak tahu apa-apa tentang dunia dalam diri. Di dalam analisis terakhir hanya ada dua kelas ini. Semua orang harus mengambil tempatnya di sisi ini atau di sisi itu. Mereka harus berjalan ke depan atau berbalik ke belakang. Tidak ada tempat untuk berdiri diam di dunia yang selalu bergerak. Usaha untuk berdiri diam, inilah yang mendukung keberlakuannya undang-undang yang sewenang-wenang dan tidak adil. Bahwa kita berada di dalam masa transisi dibuktikan dengan kegelisahan yang jelas terlihat di mana-mana. Keluhan umat manusia bagaikan serangan artileri udara yang dimulai dengan nada rendah yang mengancam dan kemudian meningkat sampai suaranya dikirim dari awan ke awan dan petir menyambar memecah udara dan bumi. Para pengawal yang berpatroli di pos terdepan dalam dunia industri, politik, dan agama saling memanggil dengan cemas.
Bagaimana di malam hari? Bahaya dan ketidakamanan posisi yang mereka duduki, serta usaha untuk mempertahankannya akan menjadi lebih jelas setiap jamnya. Fajar suatu era baru menyatakan bahwa orde yang ada tidak lagi bisa bertahan. Masalah antara orde lama dan orde baru, inti masalah sosial, merupakan pertanyaan tentang keyakinan di pikiran orang-orang tentang sifat semesta. Jika mereka menyadari bahwa kekuatan transenden dari spirit atau pikiran kosmos ada di dalam diri setiap individu, maka hukum bisa disusun untuk mempertimbangkan kebebasan dan hak orang banyak ketimbang hak-hak istimewa segelintir orang. Selama orang-orang menganggap kekuatan kosmik sebagai kekuatan non-manusiawi yang asing bagi umat manusia, akan mudah bagi suatu kelompok istimewa untuk berkuasa dengan mengatasnamakan hak yang agung walaupun ada protes tentang sentimen sosial. Kepentingan demokrasi yang sesungguhnya adalah mengagungkan, membebaskan, dan mengenali keagungan spirit manusia dan mengenali bahwa semua kekuatan berasal dari dalam diri. Bahwa tidak ada manusia yang memiliki kekuasaan lebih besar daripada manusia lainnya. Kecuali jika kekuasaan itu didelegasikan kepadanya dengan sukarela. Orde lama berusaha meyakinkan kita bahwa hukum lebih unggul daripada pembuat hukum. Disinilah letak kunci kejahatan sosial dari setiap bentuk keistimewaan, ketidaksetaraan personal, pelembagaan doktrin fatalistis tentang pemilihan yang agung. Pikiran agung adalah pikiran universal. Pikiran ini tidak membuat perkecualian. Ia tidak pilih kasih. Ia tidak bertindak berdasar kecenderungan impulsif atau bertindak atas dasar kemarahan, kecemburuan, atau kemurkaan. Ia juga tidak bisa disanjung, dibujuk, atau digerakkan oleh simpati atau petisi untuk menyediakan manusia dengan kebutuhan yang menurutnya diperlukan demi kebahagiaan atau bahkan keberadaannya. Pikiran agung tidak membuat perkecualian dengan bersikap pilih kasih terhadap satu individu. Tetapi bila si individu memahami dan menyadari kesatuannya dengan prinsip universal ini, ia memang tampaknya lebih dikasihi karena ia telah menemukan sumber segala kesehatan, segala kekayaan, dan segala kekuatan. Untuk latihan pada video kali ini, berkonsentrasilah pada kebenaran. Cobalah untuk menyadari bahwa kebenaran akan membebaskan Anda, yaitu tidak ada yang bisa selamanya menghalangi sukses sempurna Anda bila Anda belajar untuk menerapkan metode dan prinsip pemikiran yang benar secara ilmiah. Sadarilah bahwa Anda sedang menampilkan potensi jiwa Anda yang melekat dalam diri ke lingkungan Anda. Sadarilah bahwa keheningan menawarkan kesempatan yang selalu tersedia dan hampir tak terbatas untuk membangkitkan konsep kebenaran tertinggi. Cobalah untuk memahami bahwa yang Maha Kuasa itu sendiri adalah keheningan yang mutlak, sedangkan lainnya adalah perubahan, aktivitas, keterbatasan. Maka konsentrasi pikiran hening adalah metode sejati untuk meraih, membangunkan, dan kemudian mengekspresikan kekuatan potensial yang indah dari dunia dalam